Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyira wa nazira wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Artinya, dan sungguh kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit adanya rasa takut, adanya rasa lapar, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka akan mengatakan, kami Allah yang menjadikan dan kami akan kembali kepada Allah. Ini merupakan kalimat istirja yang sering kita ucapkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali, marilah kita persembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahman, Nagari Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah adanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan ada dua kata. Yang pertama, musibah. Yang kedua, bencana. Lalu apa itu musibah? Musibah adalah sesuatu yang menimpa manusia, yang datangnya dari Allah, yang tidak dikehendaki oleh manusia, dan dia datang tidak disangka-sangka, dan tidak ada orang yang menduga sebelumnya. Ini merupakan musibah. Musibah itu apabila menimpa orang yang beriman, maka ini merupakan ujian bagi orang yang beriman dalam rangka mengangkat derajatnya. Apabila mereka menghadapi musibah itu dengan baik dan tidak berkeluh kesah dan ikhlas menerima musibah tersebut.
musibah itu menimpa orang-orang yang sering melanggar aturan Allah atau orang-orang kafir, maka musibah itu merupakan peringatan atau azab bagi orang-orang tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, musibah ada dua macam. Yang pertama, musibah yang sifatnya kecil. Contohnya, lampu mati. Waktu kita sedang butuh lampu, itu merupakan musibah. Kaki kita tersandung dengan batu, itu musibah. Tangan kita tertusuk duri, itu musibah. Dan ada musibah yang besar, yaitu sakit, kesakitan, mati, kematian, dan lain-lain sebagainya. Itu Allah yang mendatangkan. Yang kedua, bencana. Bencana adalah sesuatu peristiwa yang terjadi di alam, yang mana peristiwa itu membawa dampak kepada manusia, khususnya dalam hidup dan kehidupan kita. Bencana pun ada dua. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana non-alam. Contoh bencana alam, banjir, tanah longsor, galodo, gunung api meletus, tsunami, angin puting beliung, angin tornado, dan sebagainya. Itu merupakan bencana alam yang juga Allah yang mendatangkannya. Yang kedua, ada bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian-rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya, gagalnya suatu teknologi. Yang kedua, gagalnya suatu modernisasi. Dan yang ketiga, pandemi atau mewabahnya penyakit-penyakit menular seperti yang terjadi di negara kita, di daerah kita pada hari ini, yaitu mewabahnya coronavirus 19 atau COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di suatu daerah yang namanya Wuhan. Daerah ini berada di negara Cina. Ditemukan pada akhir bulan Desember tahun 2019. Maka namanya Corona COVID-19. Virus corona ini menular begitu cepatnya ke negara-negara, sehingga sebagian negara pun mengalami tertular dengan coronavirus 19 ini, dan juga sampai ke negara kita, yaitu negara Indonesia, dan sampailah ke daerah kita ini. 34 provinsi, 19 kabupaten kota, 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, 61 nagari tambah 1 desa, 304 jorong yang ada di Kabupaten Sijunjung itu terdampak dengan coronavirus 19, khususnya dampaknya yaitu di bidang ekonomi. Lalu kapan masuknya COVID itu ke Indonesia? Yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Waktu itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang warga Indonesia jenis kelamin perempuan, yang satu berumur 31 tahun, yang kedua berumur 64 tahun. Mereka baru saja pulang dari luar negeri, yaitu dari negara Jepang. Setelah dicek, ternyata mereka positif COVID-19. Nah, sampai ke daerah kita ini, Kabupaten Sijunjung pun mengalami hal yang sama. Nah, semenjak COVID itu masuk ke daerah kita Kabupaten Sijunjung, ini terus meningkat.
meningkat, makanya Kabupaten Sijunjung dinyatakan daerah zona oranye. Kemarin tanggal 10 itu COVID melanda daerah kita, terkonfirmasi sebanyak 4 orang yang positif dan 4 orang yang sembuh. Hampir setahun 6 bulan COVID ini berada di daerah kita, yang sudah 1.337 orang yang positif. Kemudian sebanyak 1.226 yang sembuh dan sebanyak 43 orang yang sudah meninggal karena coronavirus 19 ini. Kaum muslimin umat yang berbahagia. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi coronavirus 19 ini? Cara kita tentu dengan bersama-sama kita mengatasi coronavirus 19 ini. COVID ini suatu penyakit yang menyebar begitu mudahnya. Bagaimana caranya? Penyakit ini menyebar melalui droplet. Apa itu droplet? Cairan kecil yang keluar dari hidung, yang keluar dari mulut orang yang positif. Apabila dia bersin, apabila dia batuk, maka menempellah di benda-benda yang ada di sekitar kita, bisa saja menempel di tikar. Alhamdulillah di masjid kita pada hari ini tidak memakai tikar. Bisa saja menempel di baju kita dan bisa saja menempel di tangan kita. Makanya salah satunya kita harus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Setelah kita bepergian, kita harus mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau bisa, kita harus menjaga jarak agar COVID itu tidak menimpa diri kita. Nah, caranya sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, pasti Allah mendatangkan ujian, mendatangkan cobaan kepada kita. Namun ada beberapa cara untuk bagaimana kita menerima ujian Allah tersebut. Yang pertama, kita harus ikhlas. Ikhlas merupakan kunci ibadah. Apapun ibadah kita kerjakan, kalau kita ikhlas mengerjakannya, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Begitu juga dengan musibah, bencana yang Allah turunkan kepada kita. Apabila kita ikhlas menerima bencana, ujian tersebut, maka ini merupakan ladang amal bagi kita. Yang kedua, setelah kita ikhlas menerima, maka kita harus sabar. Sabar artinya menahan diri agar selalu kita mengucapkan kalimat istirja yang ketika sampaikan di awal tadi, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, setelah ikhlas sabar, harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Apabila kita tidak sanggup lagi menerima ujian cobaan Allah, maka tidak ada kata lain, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, harus kita ridho. Ridho artinya menerima dengan puas, dengan senang hati apa yang Allah berikan kepada kita, dengan tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkata, kenapa ujian ini diberikan kepada saya? Apakah Allah tidak sayang lagi kepada saya? Saya sholat, saya puasa, saya berinfak, saya bersedekah, tetapi ujian tetap menimpa saya. Sementara dia orang itu tidak sholat, tidak puasa, tidak beramal ibadah, tetapi hidupnya semakin enak. Berarti kita tidak ridho dan tidak ikhlas menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, cara kita menerima ujian Allah yaitu selalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Allah itu dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, jawablah, aku qarib. Lalu berapa dekatnya Allah dengan kita? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah. Kami yang menciptakan manusia itu, kata Allah, na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah. Dan kami tahu, kata Allah, apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Dalam hadis kursi pun Allah mengatakan, apa kata Allah? Aku berdasarkan sangkaan hamba-Aku. Apabila hamba teringat kepadaku, aku ingat pula kepadanya. Apabila hamba-Ku datang kepadaku sejengkal, aku akan datang sehasta. Apabila hamba-Ku datang sehasta, aku akan datang sedepa. Apabila hamba-Ku datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Kemudian yang ketujuh, cara kita menerima ujian Allah adalah kita selalu husnuzon kepada Allah, jangan suuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada Allah, jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan, cara kita yaitu selalu kita berusaha, artinya berikhtiar kepada Allah. Apapun ujian diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Kita tidak hanya bisa menerima apa adanya saja, tetapi Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Apa kata Allah? Yang artinya, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, apabila tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini perlu ada usaha dari kita agar kita bisa terbebas dari ujian, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian yang berbahagia, berbicara masalah penyakit yang mewabah. Sekarang namanya coronavirus 19. Penyakit ini sudah ada semenjak dahulunya, 14 abad yang silam. Di zaman Rasulullah SAW ada penyakit menular namanya lepra, namanya pes atau taun dan lain sebagainya. Itu sudah ada semenjak 14 abad yang silam. Makanya Nabi memberikan kepada kita tip cara-cara menghadapi penyakit menular tersebut. Apa kata beliau? Iza sami'tum bita'un, apabila kamu mendengar suatu penyakit yang menular atau ta'un, maka kata Rasulullah, kamu jangan meninggalkan daerah yang tertular tersebut. Kamu harus bertahan di situ, tidak boleh keluar daerah. Dan orang-orang lain pun tidak boleh memasuki daerah yang sekiranya daerah itu tertular penyakit menular. Inilah cara Rasulullah mengisolasi kaumnya pada waktu itu agar penyakit tadi tidak menular kemana-mana. Nah, sekarang pemerintah kita pun berbuat seperti itu. Dibuatlah rumah isolasi, ada namanya pembatasan-pembatasan. Kita tidak boleh kemana-mana agar penyakit ini bisa cepat diatasi. Pun terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab ingin pergi ke negeri Syam. Dia bawa para sahabat-sahabatnya, ada orang Ansor, ada orang Muhajirin. Nah, sampai di suatu daerah yang namanya Sar, beliau berhenti di situ. Dan beliau dapat kabar bahwa di negeri Syam terjadi menjangkitnya penyakit menular. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat pada waktu itu dan minta pendapat. Ada pendapat yang mengatakan
negeri Sam. Tidak boleh balik. Ada mengatakan kita harus balik ke negeri Sam. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior umurnya, dan beliau mengatakan kita harus kembali ke Madinah karena di negeri Sam terjangkit penyakit menular. Tapi yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, dia tidak mau, dia ngotot, tetap dia menuju ke negeri Sam. Bahkan dia berkata, "Hei Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah?" Apa kata Umar? Saya bukan lari dari takdir Allah, tetapi saya mencari takdir yang lain. Inilah intinya Umar bin Khattab berusaha keluar dari daerah yang mana daerah itu sedang berjangkit penyakit-penyakit menular agar tidak terdampak kemana-mana. Nah, bagi kita yang ada di daerah kita ini, kita tidak perlu kemana-mana. Yang penting kita perhatikan 4 prinsip saja. Yang pertama, selalu menaikkan imun tubuh kita. Bagaimana caranya? Makan yang bergizi, istirahat yang cukup, berjemur pada pagi hari, dan tidak berhura-hura begadang sampai larut malam agar imun tubuh kita selalu naik. Yang kedua, kita mantapkan iman kita. Tetap kita mendekatkan diri kepada Allah, tetap kita beribadah kepada Allah. Bagaimanapun ujian itu datang, jangan kendorkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman, kita amankan diri kita dengan cara kita selalu memperhatikan prokes, yaitu utamanya pakai masker, cuci tangan, atur jarak, ya, tidak kemana-mana, atau mobilitas kita kurangi. Dan yang terakhir, kita harus memperbanyak amin. Artinya memperbanyak berdoa kepada Allah agar COVID ini cepat segera berlalu dan kita bisa bekerja sebagaimana biasanya dan tidak ada halangan, hambatan dan lain-lain sebagainya. Kepada Allah kita menyerahkan diri agar COVID ini segera berlalu. Demikian khutbah singkat kita, semoga bermanfaat untuk diri khatib yang menyampaikan dan bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.